bahwa Pancasila itu udah jati diri yang sudah disepakati ya, nggak usah diganti-ganti lagi, nggak usah teriak-teriak saya paling Pancasilais gitu ya, tapi bagaimana implementasi dalam kehidupan kita. Dan itu harus ditanamkan, dikembangkan, dimantapkan sejak dini. Jadi long life education. Jadi nilai-nilai itu ditanamkan dari rumah tangga, di sekolah, di lingkungan itu mesti ada gitu ya. Baik. Terima kasih. Sebetulnya dua pembicara awal sudah tuntas itu, Mas Gus. Iya. Iya kan? Tinggal kita diskusi berkembang udah selesai gitu ya. Iya. Tadi juga waktu di awal Mas Gus sempat sampaikan tentang kepemimpinan, akhirnya bicara kepemimpinan itu. Dan saya ingat waktu tanggal kalau nggak salah 15 Januari 2020 ya Mas Gus ya, kita buat seminar nasional tentang KBKI gitu ya. KBKI itu kepemimpinan berwawasan kebangsaan Indonesia gitu ya. Itu otomatis di dalamnya ada pembentukan karakter. Saya juga izin share screen. Nanti juga akan saya bagi di ruang chat materinya. Gitu ya. Nah ini mbak-mbak kita kok nggak ada fotonya di sini ya Mas ya? Iya, karena terakhir konfirmasinya. Iya, sorry. Oke, ya. Ini saya, kalau Mbak Dini tadi menjelaskan tentang organisasi, kalau saya tentang riwayat saya untuk menjelaskan nanti relevansinya apa dengan apa yang saya sampaikan gitu ya. Jadi yang pertama saya klarifikasi sama Mas Gus yang menaikkan pangkat saya tuh gagah brigadir gitu ya, brigadir. Kalau mayor kan masih ada mayornya Mas ya, letnan. Jadi jenderal itu yang gagah itu brigadir jenderal dengan jenderal penuh gitu ya. Kalau nggak jenderal besar. Enggak Pak, is okay. Nah, yang relevannya adalah saya tidak menjadi ID di sana, tidak menjadi taruna, tetapi saya menjadi kepala psikologi akademi militer tahun 98 sampai 2001. Itu mungkin relevan dengan apa yang akan saya sampaikan. Berikutnya di angkatan darat kami pernah membangun PLDC ya, Patriot Leadership Development Center, dan saya menjadi direktur operasinya ya. Sayang organisasi itu tidak berlanjut. Pada tahun 2010 itu udah di Orgas TNI itu udah ada Pepres 2010 itu tentang Puspampim TNI, Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI gitu ya. Dan dalam karier saya juga saya beberapa kali membantu SMU unggulan seperti SMUTN, Taruna Bumi Katulistiwa itu di Pontianak, ITN Teras di Jambi, udah itu ada di Sumut, tapi bukan Sopo Surung, tapi itu sekolah ada Pak Luhut itu bikin sekolah PIDEL namanya. Itu sekolah teknik ya, sekolah IT yang sekarang juga jadi sekolah tinggi, waktu itu masih politeknik. Saya sudah sampaikan masukan ke beliau, nggak mungkin sekolah yang tinggi gini, conduct and English semuanya dengan kedisiplinan yang tinggi, mulai dari SMA yang ada di daerah itu gitu kan terteter gitu. Akhirnya dibuatlah SMA juga di situ, SMA unggulannya. Tadi seperti disampaikan bahwa saya pernah di Lembaga Studi Terpadu UI dan sekarang saya ada di KONI juga di Satgas COVID. Kalau di KONI yang saya ingin ini waktu tadi yang dibilang kenapa mental pemenang, ya saya menemukan teori konsep tentang 9 mental skill. Jadi itu ada 9 mental skill dari Ohio State University yang dia teliti bahwa itu dicerminkan dari atlet-atlet yang sukses. Nah, tapi akhirnya saya berpikir bukan atlet aja yang pengen sukses, tapi kita semua ingin sukses. Dan sukses adalah saya terjemahkan bukan juara, tetapi pemenang. Nah, disitulah saya coba tuliskan, tapi next mungkin berbagi. Saya lahir di Bandung, walaupun saya ada nama T, ini T itu Tengku. Orang tua saya orang Melayu Medan, gitu ya. Ayah dari Serdang, ibu dari Langkat. Tapi saya udah jadi di Bandung, jadi anak saya yang laki-laki dipanggil abang-abang, anak perempuan yang panggil Neng, karena istri saya orang Sunda, gitu ya.
Nah, berikutnya adalah strategi pembangun karakter anak bangsa ini yang tadi udah banyak didiskusikan sebetulnya Pak Fidelis. Makasih ya referensi yang diberikan. Saya coba sekilas saja karena waktu juga ya. Jadi ada latar belakang FUKA itu konsepnya dari Army War College, pengertian karakter dan pengembangan diri. Ya kalau kita mulai, tentunya latar belakang kita lihat dari gejala fenomena apa sih yang ada di anak bangsa ya, di masyarakat. Bagaimana dengan disiplin ngantri, kebersihan, banyak sekali kotoran ya. Pak Doni tuh sampai capek waktu jadi Pangdam 3 yang bikin Citarum harum. Karena apa? Banyak sekali buangan-buangan di situ ya, banyak kali kotorannya. Setelah itu SOP atau menjalankan amanah gimana ya? Udah jelas banyak pelanggaran juga ya, baik dari segi ombudsman, jadi dari segi tata tertib maupun dari keuangan. Setelah itu banyaknya ego sektoral, berkembangnya individualisme, lemahnya penegakan hukum dan HAM gitu ya. Kadang-kadang malah ada yang kebablasan ya, terlampau keras, terlampau apa, korupsi di mana-mana ya banyak ya sekarang menyebar. Angka kemiskinan kesenjangan antara pusat dan daerah ya. Data yang saya ambil beberapa tahun yang lalu itu di Indonesia ini yang masyarakat miskin itu ada 30 juta katanya. Masyarakat yang hampir miskin itu 100 juta, kebayang ya. Jadi artinya kalau kita pengen berbuat sesuatu yang menyentuh akar rumput, nggak cukup di webinar, karena kita tahu marketnya siapa kalau di webinar. Masalah toleransi, kegotong royongan, musyawarah mufakat tadi sekilas disampaikan dari film itu bagus sekali, yaitu adanya gerakan separatis ini ya. Saya juga kemarin juga baru dari Papua, sampai ya maaf dikatakan wah ini bahaya ini kalau tidak di ini kita udah punya pengalaman tentang Timur kan. Berikutnya ini sejarah aja gitu ya, bahwa Indonesia kita udah pernah mengawal yang sulit, bahwa Pancasila itu udah jati diri yang sudah disepakati ya, nggak usah diganti-ganti lagi, nggak usah teriak-teriak saya paling Pancasilais gitu ya, tapi bagaimana implementasi dalam kehidupan kita. Dan itu harus ditanamkan, dikembangkan, dimantapkan sejak dini, jadi long life education. Jadi nilai-nilai itu ditanamkan dari rumah tangga, di sekolah, di lingkungan, itu mesti ada gitu ya. Ini latar belakang saja mengapa sampai perlu revitalisasi pembangunan karakter ya, bahwa pentingnya ya pilar-pilar dalam kehidupan bangsa dan negara. Ya kita bisa lihat di negara maju aja seperti Amerika, mereka pelajarannya kayak civic kita zaman dulu ya, bahwa mereka betul harus hafal itu kan ya. Begitu mahasiswa dari asing saja kalau 2 tahun belajar di Amerika itu pasti udah ketanam doktrinnya gitu ya. Demikian, selanjutnya ini udah sering di mana-mana ya, tapi aslinya sebetulnya adalah FUKA. Jadi kan sebetulnya kalau kita start from ending, misalnya kalau kayak karena saya dari militer, saya ambil ini, jadi apa yang akan dihadapi oleh militer dalam penugasannya, nanti dalam tugasnya gitu ya. Sesuatu yang perubahan yang drastis gitu ya, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas itu yang akan dia hadapi ya. Kalau dalam keadaan lain kita bisa terjemahkan ini dari Renat Kasali, ada speed, ada kecepatan ya, nggak ada ya orang menawarkan WiFi pakai kami punya pasti lambat ya, nggak, pasti pengennya cepat ya, penuh kejutan, ada surprise, sudden shift, perubahan yang mendadak, uncertain yang tidak menentu, dan adanya gangguan ya, perubahan yang tidak linear tapi eksponensial gitu ya. Demikian. Sehingga apa sih sebetulnya karakter gitu ya, nggak usah pakai definisi macam-macam lah, itu merupakan pola pikir, sikap, dan pola tindak yang konsisten, konsekuen, satu kata perbuatan dan pertanggungjawaban. Karakter itu menunjukkan siapa kita pada saat tidak ada yang melihat. Jadi konsep puasa yang ada di semua agama itu memang sebetulnya mencerminkan karakter. Bahwa saya minum juga ngaku puasa kan bisa gitu ya, seperti itu ya. Sebetulnya itu yang kita ambil sebagai ini, kita sama-sama tahu, saya lihat saja memang sebetulnya founding father kita, tokoh-tokoh sesepuh kita dulu sudah menanamkan hal-hal yang baik untuk bagaimana mendidik intelektual, moral, budi pekerti, dan akhlak. Nah ini Sun Tzu yang selalu saya pakai dimanapun ya, kita harus kenal tentang diri, musuh, dan medan perang, sehingga kita berapa kali perang pun kita akan menang gitu. Setelah gitu, nah kalau di tentara di Indonesia ada istilah Kri Wiratama, tanggap tanggung terengginas gitu ya. Jadi nilai di militer itu selalu dilihat nilai kepribadiannya gimana.
nilai akademisnya bagaimana, dan nilai kesemaptaannya bagaimana. Jadi hidup itu harus seimbang ya. Jadi karakter tanggap itu apa saja ya. Setelah gitu, ini saya nanti bacanya bisa saya share saja ya. Maaf kalau ada salah-salah ketik, namanya juga buru-buru. Karakter Tanggon itu seperti apa dan karakter Trengginas gitu ya. Nah, sehingga kalau di tentara itu ada moto-moto, misalnya kalau di Inggris ya SAS Inggris itu who dares win, siapa yang berani dia menang gitu ya. Sehingga keberanian itu luar biasa ditanamkan untuk mereka. Sementara US Marine, kalau Amerika kan andalannya itu Marine-nya ya, saya sempat datang juga di Quantico-nya, sampai mereka itu ada letkol yang kakek dia marinir, bapak dia marinir, anak dia marinir. Karena US Marine itu memang nggak mau, dia semuanya nggak ada kepemimpinan, teori kepemimpinan, follow me yang ada. Nah, sampai ada letkol kalau nggak salah saya Thomas namanya, yang saya bilang tadi mulai dari kakek, bapak, dia, sampai anaknya marinir, dia berhenti, dia sekolah menjadi dokter, dan dia baru diterima untuk mengajar kepemimpinan di Quantico. Kalau di Kopassus kan berani benar berhasil. Kalau di detasemen 81-nya ya, Satgas 81 itu siap sedia berani seperti itu ya. Jadi moto-moto untuk menyemangati. Selanjutnya bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya? Kalau di Akademi Militer yang saya lihat bahwa pengembangan karakter itu embedded di dalam kurikulumnya, sehingga si perwira ini sudah tertanam karakternya. Nah, di sini juga saya bisa cerita di bahwa karakter ini tadi pernah zaman Sarwo Edi gitu ya, hampir kejadiannya sama waktu yang di Logobuti Pak Luhut tadi. Sarwo Edi jadi gubernur Akmil, dia melihat calon-calonnya Taruna ini nggak siap untuk dididik gitu. Sehingga waktu itu dibuatlah oleh beliau SMU Tidar. Nah, SMU Tidar itu ada di Kompleks Panca-Arga. Dan beliau keliling Jawa Tengah. Siapa yang masuk Akabri? Ya tentunya dites akademiknya, dites fisiknya, dan dites psikologinya. Nah, di sekolah SMU Tidar itu cuma ada kelas 2 dan kelas 3 gitu loh. Dan mereka itu bagus-bagus. Nah, ide ini diambil oleh Pak Beni Mumerdani, jadilah SMU Taruna Nusantara gitu yang untuk disiapkan. Karena kenyataannya juga dari kita juga dulu sempat ada pra-akmil. Ternyata orang itu nggak cocok. Jadi sebelum masuk akmil dia sebetulnya punya potensi, tapi ada yang harus dia sesuaikan dengan rutinitas akmil, sehingga dia pra-akmil dulu 1 tahun. Nah, dengan adanya SMUTN ini apa namanya sudah dibiasakan di situ, sudah disiapkan di situ, sehingga dia tidak kaget lagi pada saat dia masuk di Akademi Militer gitu ya. Nah, apa yang hasilnya gitu ya, yang kita lihat di kemarin juga ada kan, bukan kemarinnya artinya yang cukup lama ya, pernah ada anak tukang becak yang masuk Taruna Nusantara, setelah itu dia masuk Akmil dan dia lulus terbaik di Makayasa. Pada saat saya di Akademi Militer juga ada anak supir angkot dari sekitar Semarang, itu dia juga menjadi Adi Makayasa, lulusan terbaik. Saya bilang kalau anaknya jenderal jadi yang nggak apa-apa lah, mereka udah punya fasilitas banyak, tetapi ada orang-orang yang memang ini dari ekonomi, dari keluarga yang sangat sederhana, prihatin, akar rumput kok bisa gitu. Ternyata ada nilai-nilai yang dibawa, dia nggak nyemplung aja. Jadi seleksi yang dilakukan juga waktu itu sudah siap gitu ya. Nah, selanjutnya ini cerita rusa dan singa. Kalau Pak Fidelis tadi kasih film, kok saya kasih cerita saja deh. Jadi di padang rumput di Afrika itu kan selalu begitu pagi hari rusa bangun itu singa juga bangun gitu ya. Rusa bangun, dia harus siap berlari dengan cepat, kalau enggak dia akan didapat sama singa dan dimakan oleh singa gitu ya. Selanjutnya singa juga demikian, dia juga begitu bangun pagi dia harus siap mengejar rusa. Kalau dia tidak dapat rusa hari itu, mungkin dia akan kelaparan ya. Besoknya dia akan nggak kuat lagi gitu ya untuk mengejar, atau tambah lama tidak kuat. Jadi siapapun kita, siapapun anak bangsa yang akan kita didik, apakah dia rusa, apakah dia singa, dia harus siap bangun pagi dan siap berlari gitu ya. Demikian ya, ini foto yang dibuatkan biasanya kenapa ada serangan fajar?
Karena mereka yang Fajar itu, orang itu masih enak menarik, selimut, dingin, enak gitu ya. Tapi di sini digambarkan pada saat Fajar bagaimana kita bisa mendaki bukit menyambut matahari pagi tadi. Demikian, akhirnya ada quote yang saya selalu pakai dimanapun, you can get everything you need in life by helping others to get what they need, gitu ya. Bukan wants, tapi needs. Jadi kita akan dapatkan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini dengan cara membagi kepada orang yang sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Saya kira demikian, Mas Gus. Saya kembalikan lagi. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ya, baik, itulah teman-teman apa yang disampaikan oleh senior kita tentang konsep pengembangan karakter di organisasi yang nyerempet masalah keamanan, gitu kan? Oke. Nah, ini menarik. Saya ingin mendalami tentang Trengginas ini. Wah, ini menarik ini. Jadi ini kayaknya harus menjadi modul di SKB ini. Bagaimana menjadikan orang itu Trengginas ini. Wah, ini cocok sekali nih. Insya Allah kita akan diskusi lebih dalam nanti dengan Bang Irwan bagaimana supaya anak-anak kita ke depan ini tadi punya karakter tanggon dan Trengginas ya. Wah, ini seru ya. Oke. Itulah teman-teman yang sebagai pemantik tadi dari Bang Irwan sudah disampaikan bahwa ada sebuah kata-kata yang menarik tadi, doktrin. Wah, kalau bahasa di tentara itu paling doktrin ini penting ya. Kalau di bahasa asrama tadi kan bagaimana kita melakukan injection dengan kebiasaan dengan rutinitas ya. Doktrin ini kan menjadi bagian penting ya. Kadang-kadang saya juga melihat gimana sih cara orang-orang yang melakukan brainwashing orang sehingga kadang-kadang orang itu jadi dan bisa berubah menjadi berbalik memusuhi orang tuanya. Saya kadang-kadang gimana ya caranya? Apakah ini bisa juga dilakukan di SKB suatu saat ya, jadi bagaimana anak itu memiliki karakter yang sesuai dengan arahan bangsa inilah Pancasila. Ini menarik sekali. Nanti kita diskusikan di sesi berikutnya.